Salam Buya, apakah hukum apabila kita seorang sedang berzikir dan terlintas di fikiran kita menjisimkan Allah, dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Terima kasih Buya. Ya, soalnya mulai berkualiti, ya, mulai bagus. Apabila kita sedang berzikir, lalu terlintaslah Allah dengan warna hitam, ya, cahaya itu jisim, itu disebut jismun latif. Allah itu pencipta cahaya, maka disebut dia cahaya, tapi bukanlah cahaya yang kita bayangkan itu. Nur laka nur, cahaya tapi bukan seperti cahaya jisim. Karena kita tidak sanggup, itulah faidahnya rabitatus syekh. Ya, itulah guna Nabi berkalam dalam Sahih Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku, supaya tidak lagi banyak fikrah, banyak khayal kepada yang lain. Lihat imamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya setiap kali mau takbir, saya niatkan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru khusyuk. Jika tidak, banyaklah khatarat, apalagi menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir, sebelum zikir, bukan saat zikir, ada namanya rabitatus syekh, mengenang guru. Karena ingat guru, ingat Nabi, ingat Allah. Bukan mengingat guru dalam zikir, mengingat guru sebelum zikir. Apa saja tarikatnya sama, itu dianjurkan, ya. Maka ada kalimat dalam ilmu hadis, zikrus salihin, dengan menyebut nama orang soleh, tanzilur rahmah, turunlah rahmat. Nyebut orang soleh yang kita maksud guru kita, ya. Maka mengingat mereka itu akan membuat rahmat turun. Setelah itu rahmat turun, khayal kita dijaga, ya. Jadi bergurulah, ambillah ilmu dari guru mursyid, insya Allah tidak akan terbayang lagi Allah berjisim. Karena guru nanti didik berzikir bukan dengan fikir, berzikir dengan kolbumu wahai fakir. Ya, next. Bagi penanya yang kedua, soalannya adalah, bolehkah saya membaca salawat ini? Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan analu ziyarati haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-darul azhar wal mamqutul ahmar wa sitrul akbar. Dan yang ketiga, betulkah salawat al-fatih itu diajar daripada Syekh Ahmad Tijani? Baik, ya. Banyak sekali, ya. Yang pertama, salawat itu boleh dibaca. Jadi salawat itu ada yang lafaznya diriwayatkan ahli hadis, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli fiqih, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli tasawuf. Kenapa kalau Imam Syafi'i menggubah sebuah salawat boleh kita pakai, kalau imam yang lain tidak boleh? Tidak adil, ya. Yang penting di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu ada rukunnya. Pertama, meminta kepada Allah, karena innallaha, maka disebut ya Allah, Allahumma ya Rabb, atau sebut dengan nama al-asmaul husna, ya Rabb, apapun itu, yang penting asmaul husna. Lalu salli wa sallim, harus ada lafaz meminta kepada Allah, dan ada salli wa sallim atau salla wa sallam. Boleh juga diganti dengan barakah, barik,
Nah, ini rukunnya mesti ada. Ya, adapun tambahan-tambahan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tusiluna ila al-baitil haram. Ini salawat, namanya salawat mengharap untuk ziarah. Boleh diamalkan. Ya, itu amalan ulama-ulama dari dulu. Silakan. Namun saya malu bersolawat begitu. Kalau saya solawat sebagaimana Allah, tidak bersolawat saja. Cukup kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Udah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya tidak berani tambah-tambah banyak. Apalagi kalimatnya ditambahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tajlibur rizq wa tuqsirul fulus wa tuqsirul azwaj. Ya, tidak berani saya, tidak berani. Ya Allah, sampaikan salawat ke Nabi. Salawat yang membuat rezeki kami tarik rezeki. Apalagi badan sihat, fulus banyak, bini banyak. Nah, saya tidak berani. Kalau kami sebut itu salawat al-modusiyah. Tahu? Modus. Salawat ada maunya. Dia belum salawat sebagaimana Allah memerintahkan salawat. Tapi boleh tak? Boleh secara hukum fikih. Tapi secara adab walayah itu makruh. Wali-wali Allah malu salawat begitu. Mereka baru guna itu salawat kalau ada hajat. Tapi kalau sudah sangatlah rindu ke Baitul Haram, sila diamalkan. Ya, itu salawat banyak orang amalkan itu, Allah mudahkan dia ke Baitul Haram. Dan yang kedua itu salawat boleh juga dipakai, ya. Dan yang ketiga salawat Fatih, itu juga ajib. Salat Fatih ini, Al-Fatih itu Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ini bukan buatan Imam Tijani, tapi beliau peroleh ijazah dari gurunya. Seingat saya namanya Imam Al-Bakri atau Ad-Dabbagh, ya. Beliau pun secara rohani minta isyarat dari Rasulullah. Rasulullah pun kemudian mengajarkan lafaz ini. Jadi itu disebut takrir, ilham, takriri. Jadi kalau nanti akan ada namanya usul tasawuf. Salah satunya bab ru'ya dan ilham. Di ilham itu ada namanya hadis ilham, hadis kursi ilham. Ada juga takrir ilham. Dia sudah dapat ijazah lalu ditakrir Rasulullah dalam ruhnya, dalam rohaniannya. Itu mungkin. Secara ilmu akidah mungkin amla? Mungkin. Jadi orang kalau selesai dia berakidah, ya, oke dia dalam berusul akidah, maka dia tanya aja, secara akidah ini mungkin am muhal, mungkin atau mustahil. Kalau dia ahli akidah, walaupun banyak ahli akidah yang gagal di sini, ya. Baik. Jadi salat Al-Fatih bukanlah gubahan buatan Sidi Ahmad Tijani, tapi beliau dapat ijazah dari gurunya bersanad dan juga dari sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tidak usah dibaca. Talqin, ya. Di Negeri Sembilan banyak mursyid. Di Malaka ada mursyid. Tugas saya hanya menghimbau, mengajak umat Islam untuk menghidupkan zawiyah-zawiyah dan surau-surau tariqah. Mendatangi mursyid-mursyid, mengambil talqin dari mereka, bukan mengambil talqin dari saya. Walaupun saya diijazahkan guru-guru saya, tapi adab kami tidak boleh mentalkin di negeri yang ada mursyid di sana, kecuali tertutup, dan kecuali lagi mursyidnya yang meminta. Jika tidak, kami tidak boleh. Karena kami diajar tidak boleh bernafsu punya murid. Tidak boleh bernafsu punya murid. Apalagi mencari syuhrah. Tak boleh, ya. Kita pun dipaksa terima ijazah. Kita tidak mau terima ijazah, tapi guru paksa, langsung kita terima. Jadi untuk talqin datangilah mursyid-mursyid,
Ya, di Negeri Sembilan banyak. Thariqah Ahmadiyah ada, Surawardi tadi ada, Ab'alawi ada, Naqsyabandi, Masya Allah. Banyak di sini thariqah banyak, Syaziliyah banyak di sini. Ambil dari mereka. Saya mencintai semua thariqah sufi. Saya mentazimi, hormat kepada semua mursyid. Ya. Maka tak ada hormat. Kalau antum hormat kepada saya juga, menghargai saya juga, meraihkan saya juga, maka datangilah para mursyid, ambil ilmu dari mereka. Ya, yang ada di YouTube belum tentu dia bisa mengusulkan antum kepada Allah. Ya, usul itu berjodoh-jodoh. Kadang dia hebat, tapi jika bukan jodoh tak sampai. Beliau ini juga mursyid. Boleh juga ambil dari beliau. Ya, cuma diam-diam aja, tak pernah kasih tahu. Ya, nyamar namanya. Hati-hati dengan orang nyamar. Imam Salahuddin Al-Ayyubi diuji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dikasih seorang mursyid, jadi mursyid khalifahnya Syekh Abdul Qadir. Ya, namanya Qudayb Alban. Orang disebut bukan majzub, malamatiyah. Malamatiyah lebih rumit daripada wali majzub. Wali majzub seperti di kami ada Syekh Wan Syekhan, Habib Wan Syekhan. Dia mabuk cinta kepada Allah, orang mengiranya majnun, dia bukan majnun. Kalau malamatiyah rumit sekali. Dia makan seperti kita, dia suka ganti-ganti kereta seperti kita, dia suka semua, ya, apapun yang kita suka di dunia dia suka. Itu yang dikatakan kalamkan Imam Nu'taillah dalam hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Ia sembunyikan rahasia-rahasia kewalian yang Allah istimewakan khususnya pada zahir-zahirnya manusia. Maka saya pun mulai hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbaju sufi. Siapa tahu dia qalbunya ada nur walaya. Ya. Namun manhaj saya mengikuti ulama sufi. Maka kita guna tasbih, ya, guna songkok, serban, karena saya tidak sanggup ikut thariqah malamatiyah. Tapi kita ta'zim kepada majzub dan malamatiyah. Malamatiyah artinya orang kalau lihat, apalagi ahli syariat lihat, pasti menghujat dia. Dan Qudayb Alban dihujat oleh ahli fiqih di zamannya, dihujat oleh ahli aqidah di zamannya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tahu isyaratnya, maka dia ta'zim, ikuti. Inilah kejayaan Islam di masanya. Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Ahlus Sunnah tanpa perlu bertumpah darah. Barakah Syekh Al-Imam Qudayb Alban qaddasallahu sirrahu, Imam Thariqah Malamatiyah, bukan Thariqah Sufiyah. Ingat, Malamatiyah bukan Sufiyah. Kita ta'zim, tasdik dengan ilmu mereka, meskipun zahir kita tidak sanggup mengikuti mereka. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Khalas atau ziyadah? Itu tanda-tanda sudah selesai. Saya rasa untuk soalan untuk talqin tadi Syekh dah jawab. Saya ingat kita menghormati pandangan Syekh. Mungkin jika ada hajat peribadi boleh jumpa dengan Syekh sendirilah.